Elvin aja, saya yang Pak Tamrin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar, Bapak Ibu semuanya? Oke, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini ya, walaupun secara daring, insya Allah. Nah, nanti informasi yang kita sampaikan semoga bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu di saatnya masing-masing. Hari ini agendanya adalah evaluasi awal untuk UPIN bagi mahasiswa PPG dalam jabatan K1 angkatan 2 tahun 2023. Nah, sebetulnya walaupun prosesnya masih agak lumayan ya, ada jeda waktu, tapi kami informasikan dari awal agar Bapak Ibu untuk begitu sudah mempersiapkan diri sejak awal. Jadi nanti mungkin di menjelang kegiatan UPIN nanti juga ada briefing lagi ya Bapak Ibu, tetapi kegiatan ini dimaksudkan agar Bapak Ibu itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, hari ini sedianya Bapak Kaprodi hadir, tapi sedang ada acara di Jakarta di GTK sehingga diwakili oleh Bapak No. Dan untuk pembuka acara di hari ini ada baiknya nanti kita awali dengan sedikit sambutan dari Pak Soekarno. Tapi ada baiknya Bapak Ibu sebelum itu kita awali dulu dengan berdoa bisa diakhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Dr. Soekarno MPD untuk menyampaikan dua patah kata ya sambutan untuk kegiatan di siang hari ini sebagai pengganti Bapak Kaprodi. Silakan Bapak Dr. Soekarno MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian, sama-sama Bapak Ibu pimpinan Fakultas Prodi PPG dalam jabatan K1 angkatan 2 2023. Tidak terasa kita sudah memasuki siklus 2, jadi sudah separuh perjalanan. Kenapa ini diadakan sosialisasi awal? Kemungkinan bahwa UPIN itu dilaksanakan seperti tahun 2022, yakni dengan pengumpulan portofolio. Nanti akan juga dijelaskan apa itu portofolio dan apa saja prestasi atau bukti-bukti fisik yang harus dikumpulkan. Kemudian RPP dan juga baik itu rekaman, itulah nanti yang di-upload. Sambil menunggu informasi yang pasti pelaksanaannya kapan dan mendaftar UKM PPG-nya kapan, ini Bapak Ibu bisa menyiapkan beberapa dokumen. Jadi supaya kalau tidak punya ya dicari atau membuat begitu kan. Saya kira itu, dan mohon maaf ini Pak Kapolri sedang tugas di Jakarta dan malah nanti sebentar lagi PPG dalam jabatan angkatan 3 sudah mau datang. Sudah berapa ribu. Nah, yang penting teman-teman atau saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, ini semangat, semua tugas-tugas LMS dipenuhi dan semua harus dinilai supaya nanti Bapak Ibu semuanya lulus semua. Nah, nanti akan ada
UKIN dan UP. Kalau UKIN itu nanti yang dipentingkan adalah dokumen dan praktek yang direkam, kemudian UP itu nanti adalah uji pengetahuan, seperti halnya kalau Bapak Ibu mendaftar di PPG itu ada ujian dengan komputernya sendiri secara daring. Ya. Setelah itu sambutan dari saya, selanjutnya saya serahkan pada Bu Kelvin untuk melanjutkan penjelasan tentang materi UKIN. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Soekarno MPD yang telah menyampaikan sambutannya untuk acara di siang hari ini. Langsung saja ya Bapak Ibu agar waktu kita menjadi efektif. Saya juga mengingat ini Bapak Ibu mesti ada yang sedang menyelenggarakan Vicon juga ya di jam yang sama ini ya. Izin share screen. Sudahkah terlihat Bapak Ibu yang saya share screen? Oke. Baik. Bapak Ibu, untuk kegiatan UKM PPG di tahun 2023, informasi yang lebih detail terkait pelaksanaannya memang kami belum mendapatkan data yang terbaru, tapi paling tidak kalau penyelenggaraannya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, inilah yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, kalau maaf. Nah, untuk uji kompetensi bagi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 atau disingkat biasanya dengan UKIN, itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya Bapak Ibu. Di antaranya adalah nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload ya RPP yang terbaik, kemudian video pembelajaran yang sinkron dengan RPP yang sudah diupload, dan ada portofolio. Nah, untuk sekarang ini pelaksanaan pengujian untuk UKIN ini ya, jika sama dengan tahun sebelumnya berarti dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Kalau yang sebelumnya portofolio didahulukan, kemudian lanjut UKIN pembelajaran, dan ada penyesuaian ya Bapak Ibu untuk perangkat yang dikumpulkan mestinya terkait dengan kurikulum Merdeka. Kalau yang sebelumnya masih mungkin menggunakan K13, tapi jika memang Bapak Ibu itu masih ada yang menggunakan K13, dipersilakan, tapi sepertinya diprioritaskan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi nanti kalau misalnya SMA menggunakan kelas 10 dan 11 atau di fase E dan fase awal, fase F, misal seperti itu. Nah, kalau lini masa di awal kegiatan PPG dalam jabatan itu sebetulnya agendanya untuk UKM PPG sendiri itu nanti akan diawali dengan pendaftaran oleh pihak LPTK, kemudian ada briefing mahasiswa di sekitaran tanggal 28, tapi ini jadwal sementara ya Bapak Ibu, jadi mungkin nanti ada sedikit perubahan-perubahan terkait waktu, nanti kita menyesuaikan jadwal dari GTK. Kemudian untuk uji kinerja praktik pembelajaran itu tanggal 30 November sampai 2 Desember, pengisian portofolio dan unggah tautan itu tanggal 3 sampai 5 Desember.
Kemudian penilaian portofolio dan video itu tanggal 6 sampai 9 Desember. Cetak kartu UP 7 sampai 8 Desember. Kemudian nanti untuk UP-nya sekitar tanggal 9 sampai 10 Desember. Kurang lebihnya di lini masa ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Seandainya nanti ada pergeseran waktu, paling tidak hanya bergeser 1 sampai 1 minggu ya. Jadi tidak berubah dengan signifikan, mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang ini kita posisi sedang terakhir pendalaman materi ya hari ini ya Bapak Ibu. Dan minggu depan sesuai lini masa itu sudah masuk ke pengembangan perangkat. Jadi kurang beberapa saat lagi ya Bapak Ibu ya persiapan untuk UKIN ini. Jadi kami di sini memang dari awal mengingatkan Bapak Ibu untuk segera mempersiapkan diri. Nah, kemudian apa saja sih Bapak Ibu yang hendak diujikan ya dalam UKIN ini ya? Paling tidak Bapak Ibu itu karena harapannya itu memenuhi profil lulusan program studi PPG, berarti Bapak Ibu itu diminta untuk sudah siap ya menjadi guru yang profesional, yang bisa menguasai materi ajar, berkarakter, berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, kemudian bisa membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Nah, paling tidak di sini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu ya. Di sedikit deskripsi gambaran besarnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, sebagai guru yang profesional tentu Bapak Ibu ada catatan ya, harus memesona. Memesona itu yang seperti apa? Yang selain menunjukkan sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Selain itu juga indikator lainnya yaitu bisa merumuskan ya indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi, dan itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh yang berorientasi masa depan. Selain itu, sebetulnya di sini bisa ya Bapak Ibu melihat kata kuncinya yang di bold dengan warna merah di sini. Jadi Bapak Ibu harus menguasai advance material ya. Jadi konten-konten dalam pembelajaran Bapak Ibu masing-masing itu betul-betul harus dikuasai ya. Misalnya saya dari fisika, berarti konsep-konsep materi itu harus kuat ya dipahami oleh Bapak Ibu. Jadi kalau disampaikan kepada para siswa itu tidak ada konsepnya yang miskonsepsi ya. Jadi betul-betul konsep yang sesuai dengan referensi atau temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga mestinya mampu merancang pembelajaran yang menerapkan TIPEK ya. Jadi ada unsur teknologinya, pedagogikal, dan content knowledge-nya. Oleh karena itu di sini harus dipenuhi ya prinsip-prinsip TIPEK itu seperti apa, dan itu harus tertuang di dalam perangkat pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga harus menunjukkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sehingga nanti peserta didik itu bisa memecahkan masalah secara kritis dan humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan bisa ditunjukkan ya sumber-sumber pembelajaran yang mendukung berupa hasil-hasil penelitian. Dan seterusnya Bapak Ibu tentu harus mampu memanfaatkan dan menerapkan asesmen otentik untuk bisa meningkatkan proses perbaikan kualitas pembelajaran. Di sisi yang lainnya juga Bapak Ibu harus mampu merefleksi diri, mencari informasi baru dan inovasi.
Kemudian kalau kita lihat dari ketujuh CP yang tadi sudah saya sampaikan, jadi ini tadi adalah capaian pembelajaran ya, yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu menunjukkan profil guru yang profesional ya. Dari CP 1 sampai 6 itu tentunya akan muncul di dalam perangkat pembelajaran dan di dalam video praktek pembelajaran, dan itu nanti diupload dalam bentuk link ya pada kalau sebelumnya itu nanti ada link khusus ya untuk pengumpulannya. Informasi nanti akan sampaikan lebih lanjut kemana Bapak Ibu itu harus menyetor ya atau mengupload rencana pembelajaran dan praktik pembelajaran. Nah, untuk rencana pembelajaran dan praktik pembelajaran itu mengukur CP yang pertama sampai CP 6. Sedangkan untuk CP yang terakhir di sini kan kalau ada kata kunci ya di sini bahwa Bapak Ibu itu harus mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan, dan itu dituangkan pada CP yang ke-7 dan bentuknya yaitu politisme. Nanti Bapak Ibu mengisi melalui sistem ya kan. Apa saja yang harus dipersiapkan nanti akan disampaikan oleh Mbak Ano terkait portofolio lebih spesifik. Nah, di sini ada banyak kasus mahasiswa sebelumnya yang dinyatakan tidak lulus UKIM. Kenapa Bapak Ibu beliau kok bisa tidak lulus ya? Ketidaklulusan itu ternyata disebabkan karena RPP yang dibuat dan diupload itu tidak lengkap. Misalnya di dalam bahan ajar yang dibuat Bapak Ibu tidak ada instrumennya misalnya untuk penilaiannya, atau tidak ada media yang ditampilkan di dalam pembelajarannya ya. Di video muncul ada media yang digunakan, tapi di RPP yang di-upload ternyata tidak ada. Jadi ada ketidaklengkapan isi RPP dengan video yang di-upload. Jadi ada ketidaksinkronan antara RPP dan video pelaksanaan pembelajaran. Begitu juga video yang di-upload itu ternyata urutannya tidak lengkap. Jadi dalam video pembelajaran itu Bapak Ibu harus menayangkan bagian-bagian dari sintak pembelajaran secara lengkap, mulai dari pendahuluan, langkah-langkah pendahuluan seperti apa di dalam perangkat pembelajaran itu kan mesti ada ya Bapak Ibu ya, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, mulai dari pendahuluan sampai penutup. Ternyata baik di RPP maupun di video itu ada yang kurang. Nah, itu jadi sumber ketidaklulusan Bapak Ibu. Kemudian di video-video yang kami temukan di ujian kinerja yang sebelumnya itu ternyata banyak disisipi lagu. Justru apa yang disampaikan di dalam pembelajaran, apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu selama pembelajaran itu ternyata tidak bisa terdengar dengan baik karena ditutupi oleh lagu-lagu ya di dalam video yang diupload. Nah, itu menjadi agak sedikit mengganggu ya. Jadi disarankan untuk kedepannya Bapak Ibu untuk video yang diupload itu tidak perlu disisipi lagu ya. Atau videonya itu linknya tidak bisa dibuka oleh kami sebagai penguji. Jadi harus dipastikan link yang nanti ditautkan itu betul-betul bisa dibuka oleh orang lain ya Bapak Ibu, terutama oleh penguji ya dalam hal ini. Karena yang bisa mengakses kan berarti orang yang memiliki link yang ditautkan oleh Bapak Ibu ya. Jadi seandainya Bapak Ibu menautkan link YouTube atau menautkan link Google di Google Drive, harus dipastikan itu bisa dilihat oleh orang lain yang memiliki link Anda, Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga mahasiswa PPG itu Bapak Ibu yang tidak mengisi portofolio. Bahkan ada yang mengisi portofolio itu tidak mengikuti panduan. Nah, itu sangat tidak disarankan ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu menghindari kasus-kasus
yang saya sebutkan tadi agar Bapak Ibu bisa lulus ya, tidak perlu mengulang lagi. Oke. Sedangkan dalam kasus penilaian tidak perlu saya sampaikan di situ. Oke. Nah, paling tidak ya Bapak Ibu ya, ada penyesuaian ya di dalam perangkat pembelajaran itu untuk kegiatan UKIN itu sebetulnya ada instrumen yang digunakan untuk menilai perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran. Kurang lebih ada 19 item ya di situ di dalamnya. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, kalau yang dilihat itu adalah perencanaan pembelajaran, tentu Bapak Ibu harus melihat ya, kalau kita menggunakan kurikulum merdeka berarti Bapak Ibu harus menuliskan ya di dalam perangkat pembelajaran itu, di dalam modul ajar yang Bapak Ibu susun itu capaian pembelajarannya. Kemudian mesti juga ada tujuan belajarnya, dan itu harus sinkron ya Bapak Ibu. Kemudian ada cara untuk menilai ketercapaian dari tujuan pembelajarannya. Itu kalau dengan kurikulum merdeka nih Bapak Ibu. Tapi kalau yang masih menggunakan kurikulum 2013, tentu mungkin ada beberapa hal yang sedikit berbeda ya, mungkin istilahnya yang misalnya kalau dulu Bapak Ibu mungkin pernah sering mendengar ada istilah KI, KD. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, tentunya di dalam bahan ajar Bapak Ibu harus menyesuaikan ya istilah-istilah yang digunakan. Kemarin masih ada yang kami temukan waktu ujian kompre itu ada yang menuliskan di perangkat pembelajarannya di modul ajarnya itu masih menggunakan istilah-istilah di kurikulum 2013, padahal beliau mengajar di kelas yang betul-betul sudah menerapkan kurikulum merdeka. Itu harus dicermati Bapak Ibu. Kemudian ada penyesuaian juga ya Bapak Ibu ya. Di sini bahwa pada langkah pembelajaran itu mestinya ada kesesuaian ya Bapak Ibu antara, kalau istilah yang sekarang itu kan mungkin lebih kecapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ya, dengan indikator berbasis TIPEC. Nah, di sini perlu dicermati juga ya Bapak Ibu. Kemudian lingkup materinya, mungkin di K13 lingkup materinya berbeda dengan kurikulum merdeka. Silakan disesuaikan di Bapak Ibu beberapa hal terkait penyesuaian antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka bisa Bapak Ibu lihat ini. Ya, masih ada lagi satu hal terkait penilaiannya, juga ada penyesuaiannya di sini Bapak Ibu ya, bahwa untuk penilaian di kurikulum merdeka tentu Bapak Ibu sudah sangat terbiasa mendengar misalnya istilah asesmen diagnostik ya kan, terus asesmen alternatif seperti itu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan ya terkait bagian-bagian di kurikulum 2013 disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum merdeka. Nah, begitu juga di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi dengan kurikulum merdeka mestinya Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian diri ya Bapak Ibu ya, seperti memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata, kemudian mendorong interaksi dan partisipasi aktif para siswa, kemudian mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar Bapak Ibu di lingkungan masyarakat, kemudian menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi itu ada beberapa penyesuaian ya terkait pelaksanaan pembelajaran. Terus dengan kegiatan inti pastikan juga ya Bapak Ibu menunjuk selama Bapak Ibu take video harus dipastikan bahwa video nanti yang dilaporkan itu harus menunjukkan pemahaman materi secara benar, bisa mendemonstrasikan keterampilan secara benar, bisa menunjukkan perilaku positif,
menyajikan materi berurutan, kemudian menyajikan materi pembelajaran secara terpadu, dan kemudian menunjukkan penyajian yang berbasis feedback dan pendekatan yang relevan, kemudian menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak model atau metode strategi yang dipilih. Nah, yang saya tekankan juga di sini Bapak Ibu harus menunjukkan ya dalam proses video yang Bapak Ibu sampaikan itu nanti ada kegiatan di mana Bapak Ibu itu melakukan proses penilaian ya, entah itu tadi yang saya sampaikan ada asesmen diagnostiknya, ada asesmen for learningnya dalam bentuk tugas atau kerja kelompok, dan ada tugas-tugas yang bersifat proyek misalnya seperti itu. Jadi harus muncul dalam video Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu betul-betul menerapkan proses penilaian. Kemudian untuk penutup, Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian ada evaluasi terkait hasil belajar atau proses pembelajarannya yang berbentuk refleksi bersama dengan siswa. Kemudian di akhir juga mestinya Bapak Ibu bisa menunjukkan adanya upaya untuk Bapak Ibu itu mengarahkan para siswa memberikan tugas sebagai tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Di sisi kepribadian ada hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Tadi sudah saya di awal menyampaikan bahwa Bapak Ibu tuh harus memesona ya. Jadi selain menampilkan wajah yang ceria, memberikan perhatian pada siswa, menampilkan keserasian berbusana, menginspirasi dan memotivasi peserta didik, itu harus betul-betul terpancar ya dari penampilan Bapak Ibu. Jadi memesona itu ada indikatornya ya Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Jadi, kemudian ada kepribadian yang berwibawa, maksudnya bertutur kata yang santun, artikulatif, kemudian perilakunya disegani, terus penampilannya menunjukkan kepercayaan diri, tenang, berperilaku adil dan objektif. Nah, di sini juga penting ya di unsur wibawa di sini perlu Bapak Ibu tegaskan ya di dalam video. Oh, ini memang saya sebagai guru harus memesona, berwibawa, dan yang selanjutnya tegas. Di sini memberikan tanggapan kepada siswa, menampilkan rasa percaya diri dan berbicara dengan tegas. Yang selanjutnya yaitu kepribadian yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu sebagai guru memang terpanggil ya menjadi seorang guru. Jadi dengan segenap hati Bapak Ibu itu mengajar gitu ya, berpenampilan sigap, menampilkan ekspresi antusias, tulus ikhlas, memberikan bantuan kepada siswa. Selanjutnya samapta atau siap siaga. Oleh karena itu Bapak Ibu harus selalu senantiasa terlihat bugar, ramah, menolong kepada siswa dan berempati kepada siswa. Itu perlu menjadi penekanan terus muncul di dalam video yang Bapak Ibu. Untuk selanjutnya terkait portofolio bisa nanti secara detail disampaikan oleh Bapak Dr. Soekarno lebih detail lagi. Kami persilakan Bapak Dr. Soekarno MPD untuk melanjutkan penjelasan terkait dengan portofolio. Silakan Bapak. Halo Bapak Soekarno. Iya. Baru wudhu. Oh, jadi
mangga Bapak. Sudah waktunya asar. Oh, nggih, mangga. Baik, kita lanjut setelah ini sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjut ya Bu Edwin ya. Ya. Portofolio. Uji kompetensi mahasiswa PPG, UKM PPG. Jadi UKM PPG tadi sudah dijelaskan. Itu ada dua, UKIN dan UPI. Ya. Kalau UKIN tadi adalah mengupload RPP atau modul ajar, kemudian mengupload rekaman praktek pembelajaran. Kalau yang portofolio itu mengupload ada yang utama dan ada yang tambahan. Jadi bukti-bukti fisik. Maka di sini disebutkan apa itu portofolio. Kumpulan bukti fisik yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan satu, penelitian dan publikasi. Jadi kewajiban seorang guru itu tiap tahun itu harus punya penelitian. Sehingga kalau sudah punya penelitian nanti tinggal mengumpulkan saja dan publikasi ini artikel. Ya. Kemudian yang kedua refleksi diri. Nah, tiap setengah semester atau setiap semester ini Bapak Ibu guru wajib membuat refleksi. Kalau sekarang belum buat refleksi diri ini kewajiban seorang guru setiap semester harus membuat refleksi diri. Nanti refleksi diri apa saja, entah itu pembelajaran PBL, entah itu tentang modul ajar, refleksi tentang penelitian tindakan kelas, refleksi tentang pembuatan media, silakan saja. Karena ini masing-masing ada nilainya. Kemudian pencarian informasi. Pencarian informasi baru ini bisa berbentuk nanti sertifikat, seminar, webinar, diklat, ya. Dan inovasi. Inovasi itu nanti membuat buku, modul, dan sebagainya. Tambahannya adalah prestasi yang dicapai melalui kompetisi. Jadi Bapak Ibu yang pernah lomba ada sertifikatnya. Ya, ini nanti bisa diupload dan pengabdian pada masyarakat. Jadi Bapak Ibu selama menjadi guru 3 tahun sebelum PPG itu terlibat di bidang apa, buktinya apa, sudah adakah surat tugas, adakah sertifikat, itu bisa dikumpulkan. Bukti ini dibatasi karya yang dikumpulkan dalam waktu itu, yakni 3 tahun sebelum PPG. Kemudian 4 komponen yang saya maksud yang pertama ini adalah satu, tadi sudah dibahas, melaksanakan penelitian dan publikasi. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak punya bagaimana? Ya buat saya saja. Lalu tahun tetangganya ini adalah 3 tahun sebelum PPG ini klaimnya. Kemudian 2, melakukan refleksi. Nanti sudah saya upload ya contoh-contoh refleksi formnya. Jadi tidak hanya sekedar mengupload daftar nilai siswa, tapi juga direfleksi. Refleksi itu dicari hambatannya, ya, kemudian kekurangannya apa, penyebabnya apa, lalu solusinya seperti apa, itu refleksi. Jadi tidak sekedar ngupload saja. Kemudian mencari informasi dan pengetahuan baru, ini wujudnya adalah diklat, nanti ada berapa CP, kemudian seminar yang tanpa CP juga boleh masuk di nomor 3. Nomor 4, menghasilkan inovasi. Bapak Ibu selama menjadi guru pernahkah membuat buku, modul, LKPD, video pembelajaran, media, silakan. Nanti bisa diupload. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, buat saja 4 folder. Folder ke-1, komponen melaksanakan penelitian dan publikasi, ini isinya adalah PPK atau penelitian yang Bapak Ibu lakukan, bisa PDF ya. Yang penting ada pengesahannya, ada judul, cover, pengesahan,
daftar isi dan sampai pada daftar pusat. Kemudian folder yang kedua itu refleksi, jadi tidak ada sertifikat, tidak ada surat keterangan apapun. Ini hanya khusus refleksi dari kegiatan Bapak Ibu selama 3 tahun. Kemudian mencari informasi khusus ini adalah sertifikat. Nah ini ya komponen 3 itu adalah isinya sertifikat yang membuktikan bahwa Bapak Ibu pernah ikut seminar, webinar, diklat itu di nomor 3. Jadi nomor 1, nomor 2 tidak ada sertifikat. Sertifikatnya di nomor 3. Nomor 4 ini adalah inovasi, mungkin karya-karya dalam membuat buku, modul, panduan, LKPD, macam-macamnya, video, ini ada di komponen 4. Jadi 4 komponen itu wajib isi. Kalau tidak ada isinya, bisa tidak lulus. Pasti nilainya kurang. Wajib isi. Sebuah reguler yang dibiayai. Kawin. Karena ini saya berikan informasi awal supaya Bapak Ibu tidak kaget. Jadi kalau saya suruh langsung ngupload, dari mana yang nggak buat ya? Jadi seawal mungkin, walaupun nanti bulan November kita ya, November sampai Desember itu nanti Bapak Ibu siap untuk mengupload dokumen yang telah dijelaskan hari ini. Kemudian ada 2 komponen tambahan, berprestasi melalui kompetisi. Bapak Ibu juara, katakanlah juara lomba 17-an. Ini orang meniup balon baru kelerengnya. Apakah ada sertifikatnya? Tingkat desa, tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Bapak Ibu bukan muridnya. Ini Bapak Ibu, ini mahasiswa. Kalau Bapak Ibu mengantarkan murid untuk lomba olahraga juara 1, ya, itu berarti yang juara siswanya, bukan Ibu. Kalau Ibu Bapak ini hanya surat tugas mengantarkan, membimbing, mendampingi siswa lomba. Lalu kalau ada surat tugas membimbing siswa berarti diletakkan di nomor 2, yakni melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Ya, mungkin dari pengawas pemilu atau KPPS, ya. Yang penting ada surat buktinya. Nah itu SK, surat tugas. Oke. Nah, contohnya penelitian dan publikasi itu apa? Dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal, ya, terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Jadi agak bebas ini. Bisa tulisan ilmiah populer yang tulis di koran, majalah, ya, politik, ya, ini juga boleh. Kemudian yang terbit lokal, regional maupun nasional, ya, baik itu kelompok maupun individu, ini ada nilai-nilainya sendiri. Jelas barang tentu yang tinggi, nilainya tinggi adalah yang individual. Mungkin ini adalah skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan pada waktu mahasiswa untuk tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi itu tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi skripsi Bapak Ibu tidak boleh dimasukkan komponen 1. Oke, refleksi. Nah, tadi sudah saya kirim chat ya tentang form refleksi, itu tinggal ngisi aja, nanti buat sebanyak-banyaknya karena nilainya itu hanya setengah. Jadi kalau buat 2 ya hanya 1 nilainya. Baiknya untuk refleksi nanti Bapak Ibu membuat 6 supaya nilainya 3. Refleksi itu dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional. Jadi Bapak Ibu ini kan pernah mengajar, pernah menerapkan PBL barangkali, ini dijelaskan. Ya, dijelaskan, kemudian baik dalam pengembangan diri, merencanakan, bisa melaksanakan, bisa mengevaluasi belajar pada bukunya, kemudian bisa juga refleksi tentang penelitian, bisa juga refleksi tentang karya inovasi, ya. Kemudian yang semuanya itu terkait dengan tugas guru secara gitu. Lalu deskripsi tentang permasalahan
perbaikan ketiga tersebut serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu dalam tahun-tahun lalu semester ini itulah kira-kira itu 3 tahun yang lalu itu direfleksi, dicoba kekurangannya di mana, kesalahannya di mana, atas apa yang dilakukan. Mungkin pada waktu melaksanakan kurikulum merdeka, mungkin pada waktu melakukan P5, begitu ya. Kemudian hal sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikut. Perubahan perbaikan yang telah dilakukan mahasiswa dilampirkan. Jadi tadinya ada ya hal yang masalah dan lalu ada perbaikannya bisa ditantumkan. Itu yang refleksi. Nah, berikut komponen 3, mencari informasi. Ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan, kelas ya, latihan, berupa karya, seminar, webinar, konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Misalnya kalau ibu apa? KKG. Ada sertifikatnya apa tidak? Kalau tidak ada sertifikatnya nggak boleh. Tidak boleh. Pendidikan dan latihan adalah kegiatan yang pernah diikuti mahasiswa dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas pendidik. Bisa tingkat kecamatan, bisa kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Luar biasa. Bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Kemudian kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMB, KKB, sebagai guru inti, apalagi ini guru penggerak bareng karya. Di sini tidak ada guru penggerak, ada di sini. Trainer itu bisa dimasukkan dalam mencari informasi asal punya sertifikat. Jadi nomor 3 ini mencari informasi baru itu isunya sertifikat, deklat, webinar, seminar, begitu. Baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Menghasilkan karya inovasi ini komponen 4. Menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas. Jadi fakta integritas dibuat hanya untuk kegiatan menghasilkan karya inovasi, kemudian ditandatangani mahasiswa di atas mencapai 10.000. Karya dapat berupa buku, modul, diklat, media, alat bantu pembelajaran, karya akademik, seni, olahraga. Jadi itu. Nah, caranya nanti Bapak Ibu kalau tidak ada perubahan, karena ini belum ada informasi yang jelas, karena hampir setiap tahun itu berubah terus. Jadi masuknya nanti di UKM PPG, Kemdikbud ID, ada UKIM. UKIM dan UKM PPG Kemdikbud ID, tapi sekarang belum bisa dibuka sampai nanti waktu yang ditentukan. Ya, jadi sekarang nggak bisa dibuka. Kemudian di sini mengisinya adalah deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Nah, kolom ini untuk dideskripsikan. Nah, pada 3 tahun yang lalu saya meneliti dengan judul ini, dengan metodologi ini, kemudian hasilnya ini, kemudian bukti fisik untuk penelitian terlampir. Wah, jadi nanti ada bukti penelitian ini apa? Refleksi juga demikian. Pada semester 3 tahun ke berapa tahun 2022 kan atau implementasi model pembelajaran PBN, ada siswa kelas ini dengan tema ini, dengan bukti fisik ini. Nah, bukti fisiknya adalah tadi belangko, contoh refleksi itu diupload satu-satu, tidak bareng jalan untuk nilai, bareng jadikan satu yang nilainya ya. Nah, nanti sebelum upload itu mengisi, misalnya Bapak Ibu punya hasil penelitian, ini artikel ya, judulnya apa, ditulis di sini, mathematical literasi, ditulis di sini.
Ini jenis karyanya apa? Hasil penelitian. Tempat publikasinya di jurnal apa? Jurnal Problem of Education in the 21st Century. Tahun berapa terbit, edisi, volume, dan seterusnya, keterangan penulis ketiga. Wah, ternyata kelompok ini dari 4 penulis. Bapak Ibu ini sebagai anggota. Itu nilainya ada sedikit nanti. Kemudian upload publik. Nah, maksudnya kalau ini tadi artikel, yang diupload artikel dengan kabar. Kemarin-kemarin itu rada parah. Saya buka cari ini hasil penelitian, ini video, nah ini harus hati-hati ya. Kemudian juga ini artikel yang kedua, disikat dulu baru nanti upload. Oke. Mengisi sel ketika mengunggah bukti, ya. Jadi daftar kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai misalnya. Bapak Ibu pernah ikut lomba final Olimpiade Guru Matematika se-Indonesia. Klinik pendidikan MIPA Indonesia. Nah, ini penyelenggaranya juara berapa? Juara 2. Medalinya silver. Tempatnya di mana? Bogor. Tingkat di 1 hari 2. Upload buktinya, bro. Nah, itu ya menggunakan orang juga ya. Mau cerita tok itu nggak boleh. Ya. Nah, macam dari kegiatan inovasi itu ditulis. Pernah membuat modul, pernah membuat LKPD, ya, pernah membuat himpunan bagian. Kemudian barangkali ini ada modulnya ini, LKPD-nya di sini. Pas ini hanya pernyataan bahwa betul-betul Bapak Ibu kenapa membuat inovasi ini secara benar, kemudian ditangani. Turun Pak. Menterai 10.000. Jadi Pantata Integritas itu hanya untuk kegiatan pada komponen 4. Jelas ya? Nah, nanti portofolio itu akan dinilai satu orang saja, satu orang itu penilai dilakukan selama masa mungkin nanti akan dibatasi karena tidak dibatasi nanti. Tunggu dulu Pak. Waktunya menjelaskan ini selesai nanti ya. Harus dibatasi, Bapak Ibu praktek mengajar juga dibatasi. Pada waktu itu tidak ada alasan macam-macam karena Bapak Ibu sudah mendapatkan izin dari dinas, izin dari kepala sekolah, jadi tidak lagi ada alasan saya tugas untuk ini, itu nggak boleh. Pilih PPQ orang. Masa penilaian bersama dengan masa penilaian video ini nanti akan ada timeline-nya, kapan kita mendaftar, kapan mengupload tugas, mengupload portofolio dan rekaman video, dan kapan menilai. Nah, penilaian menggunakan panduan yang telah. Nah, ini contoh misal Bapak Ibu untuk komponen 1 penelitian dan aplikasi ini apa? Karya ilmiah. Misalnya yang bawah ini, Dimas Media, tingkatnya kabupaten, nilainya hanya 1. Atau WPTK, laporan hasil penelitian telah diseminarkan atau tidak diseminarkan apa-apa. Kalau belum diseminarkan nilainya 1. Jadi komponen siji mengundui laporan penelitian, nilainya 1. Nanti kalau ada seminar ikut, kemudian ada artikel yang dikirim untuk dipublish, itu nanti nilainya akan publikasi jurnal nasional 2,5. Jadi minim. Kalau Bapak Ibu ngitung-ngitung saja, wah ini mau laporan penelitian ini itu saja nanti masih diuji 2,5. Komponen 1,5. Kemudian ini ada hitung-hitungan. Itu pun kalau yang tadi membuatnya 1 orang. Kalau 2 orang, 3 orang, beda-beda. Ya. 2 orang itu yang peneliti penulis utama 60%. Kalau tadi setengah, ya 60% jadi setengah. Kalau Bapak Ibu hanya anggota saja, ya 40% jadi setengah. Ini kecil sekali ya.
10% dari setengah. Oke. Kemudian rubrik refleksi. Nah, ini setidaknya kalau Bapak Ibu penuhi, ini setidaknya membuat 6 refleksi. Ya, misalnya refleksi pengembangan diri. Satu, refleksi tentang pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka. Satu, refleksi penerapan model problem based learning pada kelas sekian kurikulum 2020 Merdeka. Dua, refleksi melakukan penelitian tindakan kelas. Ini mestinya buatnya itu per semester. Kalau Bapak Ibu guru tidak buat, ya itu tugasnya tidak dilakukan. Kalau tidak punya, buat. Ini kan satu semester minimal satu. Kemudian refleksi pelaksanaan penelitian, refleksi pengembangan karya inovasinya. Kalau hanya buat 2, berarti nilainya 1. Ya, tadi setengah. Jadi komponen 1 setengah, ini membuat 2 1, misal itu. Oke, jadi 1,5. Nah, terkait dengan kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, karya inovasi, perbaikan seperti apa yang disebutkan, dan bukti perubahan dilampirkan dengan mengubah tugas. Jadi kalau sudah ada perubahan dari refleksi itu, tolong dilampirkan. Ini masa pengumpulan portofolio itu untuk dibikin dalam catatan karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PTK. Jadi kalau sekarang mau ikut seminar, itu nggak dapat, kecuali kalau panitianya bisa kesempatan. Oke. Terus hitung-hitung di tahun 2023, kemarin dari lapor Juli ya, itu tahun 2021, itu baru bulan Agustus itu baru boleh. Nah, ini rubrik pencarian informasi. Bapak Ibu ikut diklat. Nah, GP-nya 30 sampai dengan 80, nilainya baru 1. Katakanlah Bapak Ibu pernah diklat 1 kali, nilainya 1. Tadi refleksi 1, komponen 1,5, jadi 2,5. Waduh, lagi untuk setengah. Padahal langsung nilai lulusnya 10. Nilai lulusnya 10. Ikut seminar misalnya. Ikut seminar. Kalau ini kan paket kegiatan guru misalnya pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul dan lain-lain. 3 jam pertemuan A60 satu paket, poinnya 0,35. Jadi menggawi apa ya, kegiatan yang sifatnya itu 3 jam pertemuan A60 menit itu hanya nilai 0,3. Tapi Bapak Ibu tidak perlu ngitung-ngitung begitu, ini sudah saya hitungkan, nanti otomatis akan ada nilainya. Yang penting supaya jangan minimal. Nah, minimal berarti lanjut. Minimal berapa Pak? Kalau minimal ya banyak nggak lulus. Loka karya atau seminar, Bapak Ibu sebagai anggota atau sebagai pembicara. Kalau loka karya seminar di sekolah atau di kampus sebagai peserta, nilainya 0,10. Nanti sudah mau ya setengah 1, 2,1. Ini minimal amat. Kecuali mereka yang sudah menulis seminar di tingkat internasional atau regional 0,80. Kalau pesertanya 0,1. Jelas sekali. Kemudian rubrik karya inovasi, Bapak Ibu membuat misalnya buku teks yang dicetak sendiri setengah, modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan untuk ujian kecamatan 1. Katakanlah Bapak Ibu membuat modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah, nilainya setengah. Oke, baru mendapatkan nilai 3. Ada 10. Nah, minimalis kayak gitu ya. Nah, kemudian karya inovasi lagi, Bapak Ibu membuat hasil karya terjemahan, buku pedoman guru, ini juga alat peraga sederhana, itu ada nilai ujian. Tinggal Bapak Ibu nanti masuk di mana, tinggal ngitung-ngitung nilainya saja, kira-kira bisa nggak mencapai 10. Kalau 10 berarti lulus khusus mengenai portofolio. Itu.
Nah, karya inovasi misalnya Bapak Ibu alat peraga sejalannya nilai 1 S. Tadi kalau dihitung sudah dapat nilai 3 sampai 4. Cukup sederhana macam-macam. Kalau teknologi ini agak kompleks, biasanya ini jurusan PTIK itu banyak sekali karya-karyanya, itu akan mendukung pencapaian portofolio yang dikehendaki. Oke, setelah itu ini juga begitu kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, pensyukuran hasil kompetisi Bapak Ibu juara berapa? Kalau tidak pernah juara, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dimasukkan karena ini tambahan. Oke, nilainya beda-beda. Kemudian pengabdian masyarakat. Bapak Ibu pernah berperan aktif dalam kegiatan apa? Kepanitiaan tingkat apa? Kecamatan 0,3. Ya, 0,3. Ketua loh Ibu. Selain ketua berapa? 0,2. Gitu. Ini juga nanti kalau jadi ketua RT ada SK-nya enggak? Takmir masjid ada surat tugasnya enggak? Itu yang diperlukan. Oke, kemudian skor tiap komponen. Nah, ini setidaknya khusus penelitian itu kalau dibilang maksimal bolehlah nilai 4. Bisa enggak? 4. Tadi udah apa itu PTK saja cukup setengah. Ya, setengah. Melakukan refleksi kalau penuh 3. Karena ada 6 tadi ya kalau membuat refleksi ya. Apa saja kegiatan silahkan ada penelitian, ada pembelajaran. Kemudian seminar nilainya berapa? Maksimal 3. Kalau sudah nilai 3 sudah oke. Karya inovasi nilainya 4. Ya. Jadi kalau ini sudah 10, sudah jos. Prestasi 1,5 sudah cukup, melakukan pengabdian masyarakat 1,5 sudah cukup. Jadi ini tambahan yang nilai. Jika ini kosong boleh. Jadi yang penting 4 ini harus terisi. Bisa tidak mencapai 10. Gitu. Nah, jumlah skor nanti keempat komponen kalau rata dari kedua pemilih tersebut, kemudian berubah menjadi nilai portofolio yang disediakan skala 0 sampai 100. Kemudian hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian CP lain pada mungkin untuk menentukan kelulusan. Ini rumusnya. Rumus 6 kali skor praktek pembelajaran plus portofolio dibagi 7 sama dengan minimal lulus 70. Kalau tidak mencapai 70, tidak lulus. Dan kalau tidak lulus, berarti masuk golongan retaker. Mengulang, bayar 800, saya nggak lupa. Itu yang mungkin, kalau UP hanya 200. Itu yang retaker itu bertahun belakang. Tahun yang akan datang mengikuti atau bersamaan dengan PPD tahap berikutnya. Terima kasih. Welbin. Dan berikan. Oke, terima kasih Bapak. Tadi sudah disampaikan secara detail ya Bapak Ibu apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu untuk UKM PVG. Karena ini tinggal menghitung hari ya Bapak Ibu, jadi silakan nanti dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah, untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan, bisa raise hand atau mengetik di obrolan apa yang hendak ditanyakan. Kira-kira sampai jam berapa, Bapak Suparno? Karena di sini di hotel juga dibatasi waktunya ini. Kurang lebih berapa? 15 menit atau bagaimana? Oke, 15 menit. Oke, baik. Dari penanya yang pertama, dari Ibu Ririn Chandra Dewi, silahkan Ibu.
Selamat sore Ibu, selamat sore Pak Soekarno, izin Bapak. Suara saya sudah jelas ya Bu? Jelas Ibu. Izin bertanya tentang portofolio ya Bapak ya. Saya mau tanya Pak, misal kita punya surat tugas itu nanti masuknya di mana? Itu yang pertama. Seperti tugas misalnya kan saya di pramuka Pak, biasanya kan ditugaskan untuk pengajaran anak, untuk kemah atau apa itu masuk kemana. Kemudian untuk saya sebagai anggota MGMP itu ada SK-nya, cuma kan nggak ada sertifikatnya Pak, cuma ada SK kalau saya jadi anggota MGMP itu masuknya di mana juga. Kemudian yang ketiga, untuk menghasilkan inovasi, saya pernah menulis buku dan itu masuknya di SBN, tapi menulis bukunya berempat Bapak, itu boleh dimasukkan tidak? Kemudian yang keempat, untuk PTK, misal kalau kita mau buat PTK sekarang, itu boleh tidak, atau PTK-nya memang harus sebelum kita dipanggil PTG. Cukup itu dulu Bapak, mungkin nanti ada pertanyaannya lain yang sama dengan Langsung saja, Bu Rini. Ya, silakan Pak. Yang sedia Pak. Saya pendidikan biologi dari SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta Bapak. Bapak Ibu membuat PTK sekarang. Siapa yang tahu? Satu itu. Ya. Tapi nanti yang boleh di-upload adalah 3 tahun sebelum PPT. Jadi kalau dibaca doang, nggak bisa. Tapi kalau buatnya kan terserah. Satu. Tahu maksud saya ya Bu ya? Semuanya saja ini. Bapak. Itu semua. Iya Bapak. Ini ada pengesahannya. Ada. Yang kedua, surat tugas, surat SK Bapak Ibu menjadi pembina, pembimbing itu masuk di tambahan pengabdian masyarakat. Oh. Ya, Bapak Ibu sebagai pembina apa, gitu ya, itu masuk di pengabdian masyarakat. Tapi kalau Bapak Ibu itu juara, ikut lomba, itu di prestasi, di komponen 5. Oke. Nah, kemudian yang inovasi itu harus ada bukti bahwa Bapak Ibu pernah membuat apa. Kalau misalnya itu dalam bentuk nyata, misalnya membuat media, ya, itu bisa difoto, bisa di screenshot atau di foto ya, kemudian dibuatkan laporannya, pembuatan media apa, kemudian materinya apa, kelas berapa, SKS berapa SKS, kemudian bagaimana namanya apa media itu, bahan-bahannya apa, bagaimana cara menggunakannya, terus foto-foto boleh. Itu saja. Nanti yang penting di bawah ada tanda tangan. Itu buku Bapak, saya buat buku, boleh. Bukunya ada, bentuk fisiknya ada. Itu yang buku ya? Okay. Ya, Ibu 4 orang. Iya, satu buku Berarti untuk yang 2 semester. Satu semester, saya buat 2 semester Bapak. Jadi Nah. semua berempat. Itu Indonesia Ya. Bapak, itu Indonesia. Ibu anggota. Okay. Jadi kalau anggota sudah ada pembagiannya, tingkat apa Ibu? Tingkat nasional ya? Iya, bukunya Nah, ISBN. tadi nilainya berapa tadi? Nilainya nasional berapa? 3 kalau nggak 3. salah. Nah, Iya. itu berarti 60%-nya untuk ketua. Ya. Terus 40% dibagi, sisanya kan 3 anggota nih. 40% dari 3 itu dibagi 3. Jadi 0, tapi lumayan itu, Bu. Itu dapat apa? 0, itu dapat apa? Tapi ada 2 buku gitu, jadi sama ya? Iya. Ya. Ya tingkat nasional kan tinggi. Kalau nanti Ibu bisa dilihat di nilainya itu sebanyak-banyaknya lah. Ini nanti yang diupload adalah PDF-nya. Kalau mungkin terlalu besar ya itu bisa link.
Masih ada yang belum terjawab? Udah PPK sudah. Oh ya, satu lagi Pak, kematian masyarakat kalau jadi pengurus PKK itu boleh? Ibu jadi Tapi ketua, nanti ada SK-nya? enggak ada Pak. PKK enggak ada. Nggak ada. Cuma nanti kita bisa minta ke gini. Saya bukan ketuanya, saya jadi kayak pengurus bendahara. Jadi bisa minta ke kelurahan apa Pak? Bukan minta, berarti kan ada toh. Oh, Kalau tidak gitu Pak. ada, itu berarti bohong. Ada Pak. Walaupun ibu ini, saya sudah pernah jual, saya pernah bikin. Mana buktinya? Baru minta Pak. Oh ya, Bu. Tapi ingat Bu, Nggih. jangan ditanggali sekarang. 3 tahun sebelum PPG. Tuh, saya tahu Ibu menjadi ketua PKK. Tapi belum ada suratnya. Nggih. Baru dimintakan suratnya. Tolong suratnya tanggalnya jadi sekarang. Kan? Nah, jadinya pengurus itu sudah 3 tahun. 2 tahun. Itu pun. Oh jadi mintanya Kira. jadi pengurus 3 tahun ya? Ya, setiap tahun misalnya ganti ya PKK ya. Pun lah. Mengurus siapa, asal ada surat tugasnya. Nanti kan ada tingkat nasional, ada tingkat desa, kecamatan. Ini nanti ada nilainya sendiri-sendiri dan sebanyak-banyaknya. Saya kira yang lain itu paling-paling yang paling yaitu kalau saya tidak ini masuknya di mana ya? Rajin. Kalau saya punya ini masuknya di komponen mana aja? Seorang jelas. Sekali lagi sertifikat komponen 3. Juara komponen 5. Komponen 1 penelitian dan artikel, komponen 2 refleksi. Nggak ada sertifikat. Itu Bu Elvin memberikan. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya dari Bapak Dwi Soekarno. Nah ini sama-sama Soekarno, silakan. Monggo Bapak Dwi Soekarno. Suaranya nggak begitu jelas ini. Di unmute dulu Bapak. Halo Bapak, di unmute dulu. Sudah dibuka Mbak? Di unmute dulu Pak Dwi. Mengizinkan. Nah, sudah ini. Jadi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak. Salam. Saya kan dari mata mapel PKN, sedangkan terkait sertifikat dan lain-lain itu seperti halnya pengurus itu tidak relevan dengan PKN, bisa Bapak? Misalnya kemarin tahun 2018 itu kebetulan anak sanggar saya itu ikut lomba festival dalang bocah tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional di Taman Mini itu mendapat nominasi. Itu misal nanti bisa dimasukkan Kak. Terus saya juga ini Bobo jadi komisi perdalangan. Itu kan tidak ada korelasinya dengan PKN, itu kan bisakah itu nanti dimasukkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bobo, bisa langsung dijawab. Oke. Yang pertama tadi Bapak, itu tidak bisa dimasukkan portofolio karena tahun 2018. Paling tidak harus 2020 lah. Ya, seandainya 21 itu nanti bulannya September Oktober bisa. Kalau 2018 tidak masuk. Oh ya, kalau 2021 itu saya hanya mengantarkan anak di level provinsi Bapak. Ya, itu di
pengabdian masyarakat, saya. Ya, siap. Ini pengabdian masyarakat. Kalau Bapak Ibu pedalangan, silakan aja diupload asal 3 tahun sebelum ini. Yang penting ada sertifikat. Siap. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Bapak. Selanjutnya dari Ibu Eli Friska. Silakan. Ibu Eli. Kalau tanya semua 996 buat Kita batasi sampai 15.25, Bapak. Ibu, izin Bapak, Ya, silakan. ya apa itu ada komponen portofolio ya Pak ya, terkait pengabdian masyarakat. Demikian ya Pak, Bu. Ya, gimana Ibu? Kami menanyakan, kebetulan kami kan di sini sebagai istri anggota Pak, Ibu sebagai istri anggota dari TNI. Kami di situ di dalam ada kepengurusan gitu Pak. Ya. Tingkat, apakah kami di situ boleh menyertakan? Kami ada sertifikat penugasan pengangkatan gitu Pak. siapa Bu? Siapa Bu? Kami sebagai ketua seksinya Pak. Ya boleh, kalau ada sertifikatnya Bu. Itu di Boleh, Pak, ya? masyarakat ya. Siap. Jadi terhitung misalnya dari 2019 sampai dengan saat ini Pak, berkelanjutan. Ya, Boleh, boleh di pengabdian masyarakat. Boleh. ya, Ya. boleh ya Pak. Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Oke, siap. Oke. Itu harus siap. Masih bisa satu lagi, Bapak? Boleh nggak? Silakan. Oke, ini dari Pak Wahyu Nugroho. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Oke. Ini Pak mau tanya, waktu tahun 2020 itu saya kan jadi ini kan sebagai kopel sepak bola di kejuaraan kayak Pobra. Nah, kebetulan waktu itu yang saya bawa itu anak didik saya mendapatkan juara 1. Ya. Itu apakah bisa dimasukkan, Pak? Bapak sebagai Kopel, sebagai pembina tempatnya. ada Sebagai pembinanya ya. ya Tugasnya ada? pengantar dari guru. Gimana Pak? surat tugas atau SK. Surat tugas ada. Nah, itu sebagai pengabdian masyarakat. Oh siap Pak. Masuk di pengabdian masyarakat. Jadi yang masuknya ke pengabdiannya ya, bukan yang juaranya ya. Karena yang juara Kan anak-anak. Yang juara kan Sama anak. ya. Oke, baik. Baru. Baik, satu lagi aja lah ya. Bertanya Pak. Satu lagi, Ibu Dewi Ratna, silakan. Saya punya dari Banten dong. Saya dong Bu. Iya monggo. Sayang ya Bu. Iya monggo Ibu Dewi Ratna. Iya Bu, selamat siang. Siang sore, monggo. Selamat sore, iya. Selamat sore Bapak, Ibu. Saya mau bertanya tadi saja mengenai surat tugas sebagai guru bimbing fakir itu berlaku tidak ya? Bisa diulangi Ibu pertanyaannya silakan. Bisa diulangi Ibu pertanyaannya silahkan. Iya Bu, saya mau bertanya surat tugas sebagai pembimbing praktik itu berlaku tidak untuk pengabdian masyarakat? Saya mau bertanya itu saja Bu. Surat tugas apa Ibu? Sebagai pembimbing Putus. Terputus. Ini Bu. Kita Bu. Sebagai pembimbing PKL Jadi nanti kalau pertanyaan masih sama ya masih jawabannya sama ya.
Izin bertanya, Bu. Saya nanya, Bu. Saya nanya, Bu. Saya nanya. Oke. Baik Bapak Ibu ya, jadi tadi pertanyaannya hampir mirip-mirip sebetulnya ya. Untuk portofolio terkait dengan pengabdian, ada surat tugas, ada SK, kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, asalkan tahunnya masih 3 tahun terakhir, bisa Bapak Ibu sisipkan sebagai portofolio. Dan itu pun sebetulnya kalau kami menilai itu biasanya paling banyak di bagian itu ya Bapak Ibu. Tetapi kami dari tim PPG mengingatkan Bapak Ibu justru silakan juga menambahkan komponen-komponen yang utama seperti publikasi, mengikuti seminar dan lain sebagainya, itu juga memiliki poin yang besar. Silakan itu jangan sampai pada komponen-komponen itu ada yang kosong. Kalau yang untuk pengabdian, saya melihat dari yang sebelum-sebelumnya itu tidak pernah kosong ya Bapak Ibu, mesti lebih asalkan ada SK, asalkan ada surat tugas, dan itu kurang dari 3 tahun, kegiatannya bisa terkait dengan bidang studi Bapak Ibu atau tidak di dalam sekolah. Suara Bu Elvin macet, nggak masuk. Suara Bu Elvin nggak masuk. Oh, ya, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, itu tadi. Jadi asalkan kegiatannya itu sifatnya itu Bapak Ibu memang menjadi panitia, terutama menjadi ketua, itu menjadi prioritas ya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan 3 tahun terakhir terkait pengabdian, silakan bisa di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan latar belakang Bapak Ibu, bisa juga yang kegiatan di luar sekolah, Bapak Ibu sebagai ketua yang menjadi prioritas. Kalau jadi anggota saja kayaknya tidak terlalu ini ya, nilainya sangat kecil sekali ya. Tapi biasanya itu mesti ada isinya Bapak Ibu. Sebagian besar mesti ada lah ya kegiatan sehari-hari yang terkait dengan pengabdian. Tapi jangan lupa, saya ingatkan lagi, komponen-komponen yang lain juga harus terisi Bapak Ibu, jangan sampai kosong. Nah, seandainya Bapak Ibu mungkin ada kesulitan untuk mengisi, ini masih ada waktu sampai bulan Desember ya untuk UPIN ini, silakan bisa diskusikan ya, betul dengan pengampu. Misalnya, Bu, saya kok publikasinya ini tidak ada di komponen yang di awal-awal itu, kok tidak ada punya karya sama sekali. Nah, nanti silakan diskusikan dengan Bapak Ibu dosen di prodi masing-masing. Mesti nanti akan dibantu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf kami juga memiliki keterbatasan. Ini pertanyaan masih banyak sebetulnya, monggo bisa disampaikan melalui prodi masing-masing jika masih ada pertanyaan, karena Bapak Ibu di prodi juga sudah terbiasa ya untuk menilai UPIN, nanti bisa dibantu jawab di masing-masing prodi, karena kami juga terbatas menggunakan ruangan ini, jadi mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu, tetapi kami ucapkan terima kasih partisipasinya dari Bapak Ibu yang sudah aktif ya, ingin menyampaikan pertanyaan, dan harapan saya Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan diri dari sekarang sejak awal, makanya kami sudah menyampaikan ada sosialisasi agar Bapak Ibu bisa menyiapkan diri. Doa kami dari tim PPG semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk mengumpulkan berkas-berkas, terutama yang portofolio, karena sebagian besar itu agak terkendala dalam menyiapkan berkas di portofolio. Semoga semuanya lulus 100% ya. Bapak Ibu tetap semangat sampai akhir, diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, biar apa yang diharapkan bisa tercapai. Demikian untuk agenda kegiatan di siang dan sore hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf dari kami, saya juga mewakili
tim PPG jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan kami tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Monggo bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.
Selesai ini. Selesai. Ya, nayarin.